Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Yuniati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahayanya tindak terorisme. Seperti yang kita ketahui bahwa terorisme merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Terorisme sendiri terdiri dari kata teror dan teroris, yang di dalamnya belum memiliki definisi yang baku dan universal. Istilah tersebut memiliki konotasi yang sekelas atau akibatnya sama dengan istilah genosida. Tetapi terorisme tidak sama dengan sabotase dan intimidasi, karena terorisme seringkali korbannya adalah orang yang tidak bersalah. Penyebab terorisme adalah adanya gerakan garis keras. Pendukung radikal tersebut yang memberi doktrin kepada pengikutnya baik secara langsung maupun lewat dunia maya, dan adanya ideologi yang terlegitimasi dan mengakar. Dalam kasus tersebut banyak salah sasaran yang terjadi sehingga banyak memakan korban jiwa yang bukan merupakan sasaran dari penyerangan tersebut. Bagi para terorisme, hal itu merupakan sebagian dari resiko dari jihad. Tetapi mereka tidak berpikir kembali bahwa banyak nyawa orang yang tidak bersalah melayang. Dan dalam hal tersebut, justru mereka akan mendapatkan dosa yang banyak dibanding pahala yang mereka dapatkan. Di dalam Islam yang benar pun, tidak ada konsep bunuh diri yang benar dalam kasus apapun. Kedua, meresahkan banyak umat. Adanya gerakan terorisme meresahkan banyak orang, karena mereka melakukan penyerangan secara tiba-tiba dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Masyarakat yang tidak tahu menahu tentang hal ini akan semakin resah dan tidak tenang, karena keamanan mereka yang terancam. Padahal membuat tidak nyaman dan resahnya banyak orang merupakan kegiatan yang mengganggu tatanan hidup orang banyak. Hal ini menurut hukum negara dan agama Islam pun tidak benar. Ketiga, menimbulkan kerugian ekonomi. Adanya gerakan terorisme jelas akan menimbulkan kerugian pada ekonomi dalam tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan perorangan. Contoh dalam pemerintah yaitu ketika jalan yang rusak, gedung yang dibom, dan gedung tersebut merupakan milik pemerintah. Contoh dalam hal swasta yaitu jika terorisme menyerang tempat-tempat yang merupakan usaha swasta. Berikutnya, contoh dalam hal perorangan. Contoh dalam hal perorangan terjadi jika barang milik mereka ikut rusak akibat ulah yang mereka perbuat. Keempat, yaitu menghilangkan rasa kasih sayang. Gerakan terorisme ini mengajarkan seseorang untuk bertindak dengan kekerasan, seakan-akan mereka bukan manusia yang mempunyai hati. Mereka dengan tanpa melihat langsung menghancurkannya, padahal yang mereka anggap bersalah belum tentu benar-benar bersalah. Mereka melakukan hakim sendiri dengan menuduh orang yang bersalah. Apalagi jika non-Islam, para terorisme dengan mudahnya akan melakukan penyerangan. Padahal penyerangan dalam Islam diperbolehkan jika orang lain mengganggu, maka jika tidak, haram untuk membunuhnya. Selanjutnya yang kelima yaitu menghancurkan nasionalisme bangsa. Gerakan terorisme ini jelas menghancurkan nasionalisme bangsa, karena mereka melakukan penyerangan kepada masyarakat yang memang merupakan saudara sendiri. Hal ini jelas akan menimbulkan perpecahan yang akan menghancurkan nasionalisme bangsa. Para pemuda seharusnya diajarkan untuk saling menghormati serta saling menyayangi agar jiwa nasionalisme mereka semakin tinggi. Yang terakhir yaitu mencoreng nama baik Islam. Terorisme yang melakukan jihad dengan kekerasan tentu akan mencoreng nama baik Islam. Islam sebenarnya yaitu agama yang penuh kasih sayang dan tidak kaku terhadap sesama, bukan seperti terorisme yang tidak mau menerima perbedaan.
Terorisme memang banyak timbul dan lahir dari Islam, tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwa Islam yang mereka anut yaitu Islam yang tidak benar paham dan alirannya. Mereka melakukan jihad dengan menghalalkan segala cara. Sedangkan jihad yang benar dalam Islam yaitu melakukan jihad dengan baik yang di dalamnya tidak memusnahkan budaya atau holistik masyarakat, tetapi justru akan membawa budaya dan mengarahkan ke jalan Islam, sehingga masyarakat akan menerima Islam dengan baik tanpa menggunakan kekerasan, dan Islam dapat diterima dengan baik dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang bahayanya tindak terorisme dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.